Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nah, sekalian kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pembahasan buku Imam Khomeini, yaitu Salat Ahli Ma'rifat. Mari kita masuk ke screen. Terakhir kita sampai di sini nih, tanggal 8 Juni 2024. Jadi kita review sedikit. Jadi intinya adalah bagaimana caranya agar rohani kita juga mendapatkan makanan dari sumber yang benar. Kalau istilahnya Imam Khomeini bergizi. Ya. Ketahuilah bahwa bila mana semua gizi itu bebas dari campur tangan setan. Itu maksudnya makanan yang suci, terbebas dari campur tangan setan. Karena di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan agama biasa menggunakan kata-kata makanlah, minumlah, halalan thayyibah. Halal dan suci. Jadi halal dan suci ini tidak hanya berlaku pada makanan zahir, tapi terutama sekali makanan batin. Jadi kata-kata kulu washrabu, makanlah dan minumlah makanan yang halalan thayyibah itu lebih tepatnya merujuk kepada batin, tanpa harus menolak makna lahirianya, makna zahirnya. Jadi oleh sebab itulah Imam Khomeini pun juga menjelaskan di sini dengan kata-kata bila mana semua gizi itu bebas dari campur tangan setan, ya kalau makanan zahir kan tidak pernah ada campur tangan setan, kecuali kalau kita makan seperti babi misalnya. Tapi kalau orang Islam tidak ada lagi yang makan babi misalnya gitu. Jadi semua gizi itu bebas dari campur tangan setan dan diperhidangkan oleh tangan wilayah. Dihidangkan oleh tangan wilayah Rasulullah SAW dan wali Allah yang agung, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Maka roh dan kalbu ini akan menyantap. Jadi roh dan kalbu. Jadi kita bicara di sini sebetulnya gizi di sini adalah khusus untuk rohani. Jadi roh dan kalbu ini akan menyantap gizi yang tepat dan memperoleh kesempurnaan yang selaras dengan kemanusiaannya. Jadi menyantap gizi yang tepat dan memperoleh kesempurnaan yang selaras dengan kemanusiaannya. Pada gilirannya, roh dan kalbu itu akan dengan mudah melesat dalam mi'raj menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau makanan dan minumannya benar, maka pada gilirannya roh dan kalbu itu akan dengan mudah melesat dalam mi'raj menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pesuluk tidak akan selamat dari campur tangan setan. Jadi artinya bahwa kalau kita melakukan perjalanan rohani, suluk ya ini pesuluk. Ya bukan berarti kita terbebas dari campur tangan setan. Ya. Bahkan orang-orang suci sekalipun justru mereka disebut suci karena mereka berhasil ya menolak ataukah menjaga jiwanya dari campur tangan setan. Ya kalau misalnya para nabi dan rasul tidak digoda setan, ya kita mengatakan apa kelebihannya. Jadi semuanya digoda dan di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, bahwa setan pun juga mencoba masuk kepada para nabi dan rasul, tetapi mereka gagal. Nah, jadi kata-kata suci itu bukan berarti tidak digoda oleh setan, tetapi bedanya kalau mereka terjaga atau menjaga diri, dan sedangkan kita masih sering kebobolan, masih sering kemasukan setan. Jadi kita ulangi lagi, seorang pesuluk tidak akan selamat dari campur tangan setan, yang merupakan prasyarat bagi keikhlasan dalam makna hakikinya. Jadi campur tangan setan itu adalah merupakan syarat makna keikhlasan. Apa maknanya keikhlasan? Yaitu apabila mampu membersihkan, menolak, menghentikan campur tangan setan. Bahasa ikhlas namanya. Ya. Jadi prasyarat bagi keikhlasan dalam makna hakiki adalah setan mencoba mempengaruhinya.
kecuali suluknya benar-benar ditujukan untuk mencari Allah. Jadi artinya setan itu akan menjadi tidak akan mampu apabila ujung-ujungnya adalah sudah tidak ada motif lain. Benar-benar ditujukan untuk mencari Allah SWT. Dan ini kan pengakuan setan sendiri. Maka setan mengatakan bahwa semuanya saya akan goda kecuali hambamu yang mukhlas. Ini bukan ikhlas, yang mukhlas. Jadi yang mukhlas. Jadi artinya apa? Setan menggoda juga mereka, tapi tidak kuasa. Seperti itu. Jadi tidak kuasa. Jadi kalau kita baca surat Al-Hijr, coba kita buka surat Al-Hijr ya. Surat yang ke-15. Kita mulai dari ayat 35 saja ya. Jadi intinya adalah Allah di sini memvonis iblis dengan kata-kata wa inna alaika alla'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya bagi kamu hai iblis, Allah mendapatkan laknat ila yaumiddin sampai hari kiamat. Ya. Jadi dia diberikan vonis, dia akan mendapatkan laknat. Jadi iblis adalah terlaknat. Ya. Baru kemudian qala, iblis berkata. Jadi iblis walaupun dia dilaknat, tetap dia berdoa kepada Tuhan. Tidak berdoa kepada pohon-pohon. Itulah kelebihannya iblis. Jadi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Qala, Rabbi wahai Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yubatsun. Beri tangguhlah saya sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi setelah dia divonis, dia minta, wahai Tuhanku, beri tangguhlah. Maksudnya, panjangkanlah usia saya sampai hari kebangkitan. Maksudnya sampai seluruh manusia mati hari kiamat. Ya. Nah, karena Tuhan mengatakan berdoalah akan kuijabah, ini Tuhan mengijabahnya. Qala, Tuhan berfirman, fa innaka minal munzarin, maka sungguhnya engkau wahai iblis termasuk makhluk yang diterima doamu, yaitu diberi tangguh ila yaumi yubatsun tadi, sampai hari kebangkitan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Qala, sekarang setelah diterima permintaannya, diberi tangguh sampai hari yang ditentukan, itu hari akhirat, hari kiamat maksudnya. Berkatalah iblis, Rabbi wahai Tuhanku, bima agwaitani, karena engkau telah memvonis aku tersesat. Agwaitani kita artikan engkau telah memvonis aku tersesat. La uzayyinanna, saya akan menjadikan indah. La uzayyinanna, saya akan menjadikan indah lahum, bagi mereka, fil ardi, kehidupan di muka bumi. Jadi mereka merasa indah, enak di muka bumi. Dan setelah mereka merasa indah kehidupan di muka bumi dan sampai pada tingkat takut mati, wala ugwiyannahum, baru aku masuk untuk menyesatkan mereka. Ajmain, semuanya, ini kata-kata ajmain. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa semuanya didatangin karena ada kata ajmain. La ugwiyannahum ajmain, saya akan berusaha untuk menyesatkan mereka semuanya. Di kata-kata ajmain di sini menunjukkan tanpa kecuali. Illa, kecuali, maksudnya di sini kecuali bukan tidak digoda, tapi maksudnya yang tidak sanggup aku goda. Jadi bukan berarti tidak digoda, tetapi yang tidak sanggup aku goda. Semuanya akan aku goda. Yang tidak sanggup aku goda adalah ibadaka, hamba-hambamu, minhum, dari kalangan manusia, al-mukhlasin, bukan mukhlisin tapi mukhlasin, beda hal yang berbeda. Ya, kita ini masih belajar mukhlis. Kalau mereka ini sudah sampai bertingkat mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang mukhlas. Qala, Allah berfirman, hadza siratun alayya mustaqim. Yang ada juga yang membacanya dengan hadza siratu aliyin. Ya, hadza siratu aliyin. Inilah jalannya Ali, ya. Mustaqim, yang lurus. Hadza siratu aliyin mustaqimun. Ya. Inilah jalannya Ali yang lurus. Ada yang baca begitu. Inna ibadi, sungguhnya hambaku. Ini kata Tuhan nih kepada iblis ya. Wahai iblis, inna, sungguhnya ibadi, hamba-hambaku. Ingat tadi pembahasan sore tadi, hamba-hamba Allah. Inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku. Laisa laka alaihim,
kamu tidak punya kuasa bagi mereka. Laisa laka alaihim. Tidak ada bagi kamu kekuatan untuk mereka. Alaisa alaihim apa sultan. Kamu nggak memiliki kekuasaan kepada mereka. Ya, artinya kamu tidak kuasa mempengaruhi mereka. Jadi sebetulnya bukan hanya manusia suci tadi, bukan hanya mukhlasin, tapi aslinya seluruh manusia. Jadi seluruh manusia itu Allah berikan kekuatan sedemikian rupa sehingga harusnya seluruh manusia bisa tidak terpengaruh oleh syaitan. Nah, illa kecuali ya, illa manittaba'aka minal ghawin. Jadi secara hakikat yang namanya manusia tidak tergoda oleh syaitan kecuali kalau manusia itu sendiri telah memilih untuk menjadi ittiba kepada al-ghawin, yaitu kesesatan. Yaitu tadi iblis. Karena menggunakan kata gawin di sini sama tadi di sini dengan kata-kata laguyan la uguyan. Kata uguyan ini kata dengan gawin. Uguyana saya akan menyesatkan mereka. Saya benar-benar akan lam taukid. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, maka di sini dikatakan illa manittaba'aka minal gawin. Ya. Maka sungguhnya hamba-hambaku kamu tidak punya kuasa kepada mereka untuk menggodanya kecuali kecuali hamba-hamba yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang sesat yang sesat. Illa manittaba'aka minal ghawin. Jadi jelas sekali. Ya, jadi sebetulnya kita semuanya bisa ke sana. Nah, jadi hendaknya jadi kita teruskan lagi di sini. Jadi seorang pesuluk tidak akan selamat dari campur tangan setan yang merupakan prasyarat bagi keikhlasan dalam makna hakikinya. Kecuali suluknya benar-benar ditujukan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali. Jadi disinilah pentingnya untuk selalu mensucikan diri. Ya, makanya berkali-kali kita sampaikan di tempat kita ini, agama itu sebetulnya tidak boleh dikapitalisasi. Ya, dibuat kapitalisasi. Apa sebabnya? Agama itu adalah dimulai dengan keikhlasan daripada nabinya, kemudian keikhlasan ini menular kepada yang lain, lalu kemudian bagaimana dengan aktivitas dakwahnya Nabi dan Madinah misalnya? Ya nanti di sana sudah ada kewajiban-kewajiban keagamaan, ada zakat, infak, sedekah yang mereka lakukan secara sukarela. Itu. Jadi hendaknya ia menginjak-injak rasa cinta dan penyembahan pada diri sendiri. Nah, ini dia. Jadi hendaknya ia menginjak-injak ya, rasa cinta dan penyembahan pada diri sendiri. Nah ini dia. Jadi inilah dia rasa cinta dan penyembahan. Ya kalau berdasarkan kata-kata Imam Khomeini di sini ya rasa cinta dan penyembahan pada diri sendiri merupakan sumber segala kerusakan dan penyakit batin dengan kedua kakinya. Ya. Penyakit batin ya, jadi diinjak-injak dengan kedua kakinya ya. Jadi kita keluarkan dulu ini, jadi kita kasih begini nih. Ya. Menginjak-injak dengan kedua kakinya. Jadi sini hendaknya menginjak-injak dengan kedua kakinya. Apa yang diinjak-injak? Rasa cinta dan penyembahan pada diri sendiri yang merupakan sumber segala kerusakan dan penyakit batin. Jadi ini dia. Jadi rasa cinta dan penyembahan pada diri sendiri itu merupakan sumber segala, ingat kata-kata yang berarti sumber segala kerusakan dan penyakit batin. Ya. Jadi mulai dari situlah. Jadi selalu rasa cinta dan penyembahan pada diri sendiri. Ego, narsis. Ya. Makanya kalau kita selalu mempromosikan diri kita, nah ini sebetulnya apa namanya awal daripada masalah. Ya. Maka tanda orang yang bagus dengan Allah itu dengan Tuhannya adalah dia adalah tawadu. Ya, tidak pernah mau menonjolkan dirinya. Karena di sini justru harus menginjak-injak. Ini kan sebetulnya bahasa yang sangat keras, menginjak-injak. Kita harus menginjak-injak rasa cinta kita, bukan orang lain, jadi kita sendiri. Rasa cinta kita dan penyembahan pada diri sendiri dengan kedua kaki. Dan ini yang disampaikan Imam Khomeini ini adalah ayat ini sebetulnya. Bahwa sebetulnya rasa cinta pada diri sendiri merupakan sumber segala kerusakan dan penyakit.
Dan itu menyembah, ada kata-kata penyembahan pada diri sendiri. Ya. Mari kita lihat di sini misalnya surat Al-Furqan. Ayat 43. Ini surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 43. Allah firman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ara'aita, apakah engkau telah memperhatikan, melihat, man, orang yang ittakhadha, menjadikan, ilahahu, ilahnya itu. Jadi Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Jadi Tuhannya dia adalah hawa nafsunya ini. Ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau sedang perhatikan atau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya, atau ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Jadi ada orang, ilah itu kan Tuhan, yang dipertuhankan hawa nafsunya, berarti artinya menyembah dirinya. Hawa nafsu itu kan ego, subjektivitas. Allah katakan, afa anta takunu alaihi wakila. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau, Muhammad? Taknya di sini karena Muhammad. Anta di sini nih Muhammad. Afa anta. Jadi di sini ada dua, afa dan anta. Maka apakah engkau, ya, takunu, yang akan menjadi, alaihi, atasnya, wakil. Ya jawabannya tentu pasti bukan. Tidak mungkin Nabi menjadi wakil bagi orang yang pertuhankan hawa nafsunya, sementara Nabi sendiri adalah pengajar tauhid. Ya. Ini ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakil. Nah, kalau yang bersangkutan sudah mempertuhankan hawa nafsunya, maka apa kata Tuhan di sini? Akal pikirannya tidak bekerja. Am tahsabu, atau apakah engkau menyangka, mengira, anna, bahwa aksarahum, kebanyakan mereka, yasma'un, mau mendengar, aw yaqilun, atau menggunakan akal ini. Jadi tidak mau menyimak, tidak mau juga menggunakan akal. Jadi syarat untuk memperbaiki diri adalah mau mendengar. Tadi sore kita sudah bicara tentang menyimak. Yasma'un itu menyimak. Aw yaqilun, ataukah menggunakan akalnya, menganalisis. Jadi orang yang sudah seperti ini menyembah hawa nafsunya, maka otomatis berdasarkan ayat ini tidak mungkin lagi, ataukah kebanyakan mereka itu tidak mendengarkan dan tidak menggunakan akal. Maka ketika orang tidak mendengar dan tidak menggunakan akal lagi, apa kata Allah? Inhum, tiadalah mereka itu illa, kecuali kal an'am, seperti hewan ternak, binatang ternak. Ya. Balhum, bahkan mereka itu adallu sabil, lebih sesat lagi jalannya. Kalau sudah seperti itu, tidak mau lagi mendengar, tidak mau lagi menggunakan akalnya, Tuhan sendiri bilang, tiadalah mereka itu kecuali seperti hewan ternak. Dan mereka itu adalah adallu sabila, lebih sesat jalannya. Nah, seperti itulah. Nah, jadi inilah apa namanya. Dan ini bukan hanya ini, ada di surat Al-Jasiyah juga, kita lihat sini. Surat 45. Ya. Ayatnya 23. Nah. Surat 45 Al-Jasiyah ini 45, ayatnya 23. Ini apa? Pertanyaan mirip. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau telah memperhatikan man, orang yang ittakhadha, menjadikan, mengambil, ilahahu, Tuhannya itu adalah hawahu, hawa nafsunya. Jadi ada orang, dan harus kita bisa perhatikan. Coba perhatikan kata Tuhan. Tapi ingat, hanya untuk kita perhatikan, bukan untuk kita gunjingkan. Ya. Apakah engkau telah melihat orang yang mengambil, menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya? Ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Hawa nafsunya itu sebagai ilahnya. Wadallahullah. Wadallahullah. Allah menyesatkan mereka. Ya. Karena begitu dia mempertuhankan nafsunya, dia tersesat. Adallahullahu ala ilmin. Jadi artinya apa? Orang yang seperti ini pasti tidak sejalan dengan ilmu. Bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, wadallahullahu ala ilmin
wa khatama ala sam'ihi. Jadi mereka tersesat, dan tandanya lagi tidak mau mendengar lagi. Khatama ala sam'ihi. Dia menutup juga pendengaran mereka, pendengaran orang itu. Wa qalbi, juga ditutup kalbunya. Wa ja'ala ala basarihi, dan dijadikan pada penglihatannya ghisyawah. Ghisyawah itu penutup juga, ya. Maka Allah bertanya, faman yahdihi, siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk orang itu? Memba'dillah, selain daripada Allah. Ya, kalau kita ingin diberi petunjuk, kita harus berjalan sesuai dengan jalan Allah. Karena bertanyanya, faman yahdihi memba'dillah, siapakah yang bisa memberikan petunjuk selain daripada Allah? Apalah tadzakarun, kenapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Ya. Nah, jadi ini kita lihat di ayat ini mirip tadi di atas, ya. Kalau ini tadi surat Al-Furqan, ini 43 tadi nih, ya. 3 Al-Furqan 25, berarti ini adalah Jasiyah, ya. Jasiyah 45 ayat 23. Waqalu, dan mereka berkata, siapa mereka yang tadi sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, sudah menyembah hawa nafsunya, cinta dan menyembah hawa nafsunya. Waqalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunia, tiadalah kehidupan ini kecuali hanyalah kehidupan dunia saja, ya. Mahiyah-hiyahnya di sini kehidupan. Tiadalah kehidupan itu kecuali hanya satu, yaitu kehidupan dunia. Kalau tadi kita lihat, alam itu kan bertingkat-tingkat. Alam mulki, alam nasut, kemudian alam jabarut, alam malakut, baru alam jabarut, baru alam lahut. Kalau mereka mengatakan, nah, alam cuma satu, yaitu alam dunia. Mahiyah illa hayatuna dunia. Tiadalah kehidupan dunia kecuali hanyalah kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Kita mati karena waktunya mati, kita hidup karena saatnya hidup bagi bayi yang baru lahir. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna, tidak ada yang binasakan kami, kita, illa kecuali ad-dahr, masa saja. Jadi tidak ada Tuhan, yang ada hanya masa. Jadi yang dijadikan Tuhan adalah ad-dahr, masa, waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilm, perkataan mereka itu, pernyataan mereka tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya. Inhum tiadalah mereka itu illa kecuali yazunnun, hanya menduga-duga saja, memperkirakan saja. Nah, jadi inilah jemaah sekalian dua ayat yang berbicara tentang ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, ilahahu hawahu. Sama juga tadi dengan surat Al-Furqan, juga ilahahu hawahu, ilahu hawahu. Ya, jadi saya kira sudah klop, ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi hendaknya ia menginjak-injak rasa cinta dan penyembahan pada diri sendiri yang merupakan sumber segala kerusakan dan penyakit batin. Diinjaknya dengan apa? Dengan kedua kakinya. Keadaan itu tidak akan mudah diperoleh. Jadi keadaan itu tidak akan mudah diperoleh secara utuh. Keadaan itu tidak akan mudah diperoleh secara utuh, kecuali bagi manusia sempurna. Kecuali bagi manusia sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan bantuan beliau, para wali Allah yang ikhlas, ya, yang mukhlas sebetulnya bahkan. Jadi para wali Allah yang sudah mencapai derajat mukhlas, illa ibadaka minhul mukhlasin, dapat memperolehnya. Manusia biasa tidak akan mudah untuk membebaskan diri dari campur tangan dan gangguan setan seperti itu. Jadi, manusia biasa tidak akan mudah untuk membebaskan diri dari campur tangan dan gangguan setan seperti itu. Kendati pun begitu, seorang pesuluk hendaknya tidak berputus asa. Kendati pun begitu, seorang pesuluk hendaknya tidak berputus asa pada topangan batin dari Allah. Jadi walaupun kita yakin bahwa kita dikerjai iblis terus-menerus, justru pada saat itu tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa pada topangan batin Allah. Lantaran putus asa pada rahmat Allah adalah penyebab munculnya sikap acuh tak acuh.
dan kemalasan yang merupakan salah satu dosa besar. Jadi ya pesuluk hendaknya tidak berputus asa, ini tidak boleh berputus asa. Ya. Ini tidak boleh berputus asa. Ini. Tidak berputus asa ini pada pertolongan batin dari Allah. Ya. Tidak berputus asa dari pada pertolongan batin. Mungkin terlalu gelap ya, kita ganti dulu ya. Kita ganti yang sedikit agak ini. Ya. Ya, jadi ini tidak berputus asa ya, biar lembut pada topangan batin dari Allah. Ya. Tidak putus asa pada topangan batin dari Allah. Lantaran putus asa pada rahmat Allah adalah penyebab. Jadi putus asa pada rahmat Allah adalah penyebab munculnya sikap acuh tak acuh dan kemalasan yang merupakan salah satu dosa besar. Nah, selama ini kan kita berpikir dosa besar itu misalnya membunuh, merampok, minum minuman keras, ya. Nah, sekarang ternyata kalau berdasarkan kata-kata Imam Khomeini di sini, bahwa berputus asa itu pada rahmat Allah adalah penyebab munculnya sikap acuh tak acuh dan kemalasan yang merupakan salah satu, ingat, salah satu dosa besar. Jadi malas itu termasuk salah satu dosa. Acuh tak acuh dan kemalasan merupakan salah satu dosa besar. Makanya cuma sekalian bahagia kalau kita membantu orang malas, ya sama dengan membantu dia melakukan dosa besarnya. Ya, kecuali kalau memang dia bersangkutan sudah tidak berdaya, sudah powerless ya, powerlessness. Kalau di Malaysia disebut dengan OKU, OKU. Ya. Kalau ada Pak Haji dari Perak atau mungkin dari Singapura juga mengenal istilah OKU. Ya. Orang kurang upaya, nah gitu. Ya, kecuali kalau dia orang kurang upaya, kalau di Indonesia difabel, ya, orang yang cacat atau dan sebagainya. Nah, jadi selama dia masih sempurna, masih baik, masih apalagi masih kekar, nah itu membantu kemalasannya justru membantu dia melakukan dosa besarnya. Ini perhatikannya sekalian. Ingat, bukan saya yang bilang ini Imam Khomeini, bukunya Imam Khomeini kita bahas ini. Ya, ingat Imam Khomeini itu adalah wali terbesar abad 20 dan 21. Ya, abad ke-20. Imam Khomeini adalah wali Allah ya, yang kita kenal. Yang sekarang membuat repot Barat. Ya. Tidak ada yang berani menantang Amerika, Inggris, Israel, kecuali adalah orang yang sekarang berada di bawah binaan daripada negara yang dibangun oleh Imam Khomeini, yaitu kita dengarkan kemarin Hizbullah. Ya, Said Hussein Nasr berceramah, berpidato bahwa kalau Israel ingin berperang dengan kami tunggu, kata dia. Ya, kalau mereka berperang dengan kami, maka kami akan melawannya dengan segala upaya dan tidak ada tempat di Israel yang aman bagi mereka. Kata-kata Said Hasan Nasrullah. Tidak ada yang berani menembaki kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah kecuali kelompok yang berada di bawah binaan Iran, negara yang didirikan oleh Imam Khomeini. Coba lihat, Houthi. Iya. Sudah berapa kapal-kapal yang ditembak di sana, nggak berani seperti dulu, nggak ada yang berani. Tapi inilah yang terjadi sekarang. Apa sebabnya? Karena mereka pembaca buku Imam Khomeini, ingat. Jadi inilah Imam Khomeini. Makanya saya juga heran ketika misalnya kita di Indonesia ini ada Ahlul Bait tapi tidak akrab dengan pikiran-pikiran Imam Khomeini. Ya, jadi mengherankan ini seperti apa. Karena kita tahu bahwa Imam Khomeini lah menyebabkan kita mengenal Ahlul Bait. Setelah revolusi Islam Iran, lalu kemudian buku-buku diterjemahkan dan termasuk masuk ke Indonesia. Kemudian banyak orang datang belajar ke sana. Jadi seperti itu. Jadi kita ulangi lagi, jadi seorang pesuluk hendaknya tidak berputus asa. Tidak boleh berputus asa pada topangan batin dari Allah. Karena sifat putus asa pada rahmat Allah itulah yang menjadi sebab musabab munculnya sikap acuh tak acuh dan sifat malas yang merupakan salah satu dosa besar. Jadi kemalasan. Acuh tak acuh itu artinya apatis ya, kalau bahasa Inggrisnya apatis. Ya. Kemalasan.
merupakan salah satu dosa besar. Adalah salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Dan ini juga sekalian berbahagia. Ini sebetulnya sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang disampaikan. Ada Al-Quran, coba kita lihat di sini. Kita lihat misalnya surat 39, Az-Zumar, ayat 53. Ya. Surat 39:53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu, yang telah berbuat melampaui batas. Ala anfusihim, atas diri mereka. Maksudnya telah berbuat salah, berbuat dosa. Apa kata Tuhan kepada mereka melalui Nabi? La taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Ini kan yang diungkap tadi. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat tadi. Berputus asa pada rahmat Allah, ya. Jadi la taqnutu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ya. Ini larangan ini. Karena larangan berarti berputus asa dan rasa malas tadi adalah dosa besar. Ya, la taqnutu min rahmatillah. Innallah, karena sungguhnya Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Nah, di dalam surat Yusuf juga ya, surat 12 ini kita mencari juga ayat, janganlah berputus asa dari rohillah, ya, dari rohillah, jadi rohillah. Jadi kita lihat sini. Min rohillah, ya. Min rohillah, ya. Kita temukan di surat Yusuf ini, ya. Ayat 87. Jadi kita lihat dari ayat 87. Ini pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang pergi mencari saudaranya yang tertinggal di sana, yaitu Benyamin, adiknya Yusuf. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, izhabu, pergilah, maksudnya pergilah ke Mesir. Izhabu, pergilah ke Mesir, fatahassasu, maka cari tahulah, tahassus. Makanya disinilah kebalikan daripada tajasus. Kalau tahassus baik, tapi kalau tajasus tidak baik. Ya, kalau tajasus itu mencari-cari kekurangan orang. Kalau tahassus mencari-cari hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Fatahassasu min Yusuf, maka cari tahulah tentang Yusuf, wahi dan saudaranya itu Benyamin. Jadi Benyamin ditahan oleh Yusuf di istana di Mesir, sehingga mereka pulang lapor kepada ayahnya bahwa adik kami ditahan, yaitu Benyamin. Pada sudah mereka diterima perjanjiannya bahwa boleh kamu bawa Benyamin, tapi jangan sampai kamu menterlantarkan seperti kakaknya, yaitu Nabi Yusuf. Mereka bersumpah, maka kemudian mereka bawalah Benyamin ke Mesir. Tapi ternyata Benyamin ditahan oleh Yusuf tanpa sepengetahuan mereka bahwa sebetulnya ini Yusuf. Ya. Jadi ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah. Fatahassasu, cari tahulah min Yusuf, tentang keberadaan Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya. Baru muncul ini, wala tai'asu min rahillah. Jadi ini terjemahnya sama ini, wala tai'asu min rahillah. Janganlah engkau berputus asa dari rauhillah. Ini rauhillah diterjemahkan rahmat juga. Jadi kalau di surat Az-Zumar tadi lebih cocok ya, memang tulisannya la taqnutu. Ini la taqnutu dari kata qanat, la taqnutu min rahmatillah. Kalau di sini adalah la tai'asu min rauhillah. Ya. Jangan engkau berputus asa dari roh Allah. Rauhillah, dari kasih sayang Allah.
Nah, sama ini jangan berputus asa. Apa soalnya nih? Inau sungguhnya layai asu tidak ada yang berputus asa min rohillah dari roh Allah, ya, spirit Allah, illa kecuali al qaumul kafir. Jadi disebutkan kafir. Jadi berputus asa atau malas itu disebut sini adalah sifat-sifatnya orang kafir. Ya. Kalau di sini tadi apa namanya berdosa karena ditutup dengan gafir dzunubah. Ya. Jadi dengan demikian kata Imam Khomeini tadi di sini, maka putus asa pada rahmat Allah adalah penyebab munculnya sikap acuh tak acuh dan kemalasan yang merupakan salah satu dosa terbesar. Ya. Jadi dengan demikian ya, sebagai orang Islam itu harus bekerja keras, rajin, ya. Dan umat Islam itu terkadang suka manja, pengen dikasihani. Saya pengajian tadi Pak katakan kita umat Islam tidak dikasih kesempatan. Saya bilang umat Islam tidak pernah dihalang-halangi untuk berbuat di negara mana, termasuk di Indonesia, di Malaysia nggak ada. Umat Islam bebas. Jadi Malaysia umat Islam, yang namanya Anwar Ibrahim kan orang Islam, yang di Indonesia Jokowi orang Islam. Ya, bahkan di Singapura juga tempo hari presidennya orang Islam yang perempuan itu. Jadi di mana-mana bisa. Yang penting bekerja keras, ya, jangan malas. Ya. Contohnya lagi misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu karena kerja keras, tidak ada organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah yang bisa memberikan pekerjaan kepada puluhan juta orang melalui sekolah-sekolahnya. Mulai daripada TK, taman kanak-kanak, kalau bahasa Inggrisnya apa, playground, ya. Kemudian SD, kalau SD apa ya, kalau di bahasa Inggris adalah elementary school, kemudian SMP, SMA, ya seperti itu. Kemudian perguruan tinggi itu selengkap. Berapa itu? Seluruh sekolahnya saja Muhammadiyah bisa memberikan betapa banyak pekerjaan. Ya, dan ada sekolah yang dikelola oleh Asia. Ya. Ada sekolah oleh Asia dan banyak. Ya. Begitu itu baru sekolahnya dari tingkat playground tadi sampai pada tingkat perguruan tinggi, universitas. Ya. Begitu juga dengan rumah sakitnya, ada di mana-mana. Dapat kita bayangkan berapa banyak orang kerja di sana. Jadi umat Islam bisa, yang penting bekerja keras. Nah, di Muhammadiyah itu tidak pernah seperti kelompok Islam yang lain, selalu minta dikasihani. Ya, kita tidak pernah dengarkan tuh pimpinannya Muhammadiyah, beri kami kesempatan, nggak pernah. Kenapa? Ya, dari dulu diajarkan oleh sejak zaman berdirinya pada tahun 1912 bahwa dia harus bekerja untuk masyarakat. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin panti asuhan, ya, dan banyak lagi yang lain. Jadi dengan demikian, Muhammadiyah itu punya namanya amal usaha Muhammadiyah. Dan amal usaha Muhammadiyah kita tahu kekayaannya sampai puluhan triliun, bayangkan. Ya, jadi menurut saya Muhammadiyah itu mengalahkan perusahaan ataukah korporasi konglomerat. Saya tahu saya tidak ada konglomerat yang mempekerjakan puluhan juta orang, nggak ada. Kalau mungkin ratusan ribu mungkin ada, tapi sampai puluhan juta nggak ada, kecuali Muhammadiyah. Ya. Dan Muhammadiyah itu kelompok Islam, ya, dan dia bisa berhasil. Jadi dengan demikian masalahnya di mana? Yaitu kita tidak malas. Ya. Karena berdasarkan kata Imam Khomeini, ingat, kemalasan itu merupakan salah satu dosa besar. Nah, ini harus kita camkan baik-baik. Kemalasan itu merupakan salah satu dosa besar. Maka kalau kita bantu orang malas, kita membantu mereka melakukan dosa besarnya. Harus kita camkan itu. Ya. Ya, makanya kata orang, kalau ada orang yang masih sehat, masih kuat, tidak mau berenang, ya jangan kamu yang berenang, baru kasih nilai kepada dia. Caranya didorong dia kolam renang, nanti pasti dia akan terpaksa berenang. Itu teori mengajari orang berenang. Jadi kalau ada orang takut berenang katanya, dorong aja ke kolam renang. Begitu jatuh kolam renang, pasti berusaha berenang, karena dia ingin menyelamatkan dirinya. Nah, seperti itu. Biarkan dia kejepit, kalau istilahnya begitu, kalau bahasa kita di Indonesia, kejepit. Biarkan dia terpaksa. Ya. Kalau sedikit-sedikit dibantu, itu nggak akan pernah bisa menjadi mandiri. Begitu juga kalau kita orang Islam, bikin usaha tapi berdasarkan rasa kasihan, tidak akan pernah maju.
Mohon maaf, di Indonesia ini karena tadinya banyak usaha yang namanya 12 Mart. Apa itu 12 Mart kalau tidak salah ya? Kalau sudah lupa namanya, ada Mart-Martnya juga, sama kayak Indomart, Alfamart, kamu gitu. Ada kalau tidak salah 12 Mart ya. Itu termasuk di dekat rumah saya dulu ada beberapa, tapi sekarang udah pada mati. Ya. Oh, kenapa pada mati? Padahal Indomart tetap jalan, Alfamart tetap jalan. Ya, padahal berdekat-dekatan. Nah, karena cara berdagangnya si apa namanya 12 Maret ini adalah harga dimahalin. Misalnya 1.000 dinaikkan jadi 1.100 dengan alasan bersedekah. Lah, kok menjual berdasarkan sedekah? Menjual orang berdasarkan transaksi ekonomi. Apa itu transaksi ekonomi? Menggunakan hukum pasar. Ya. Dalam hukum pasar itu ada namanya invisible hand, yang gitu. Ya. Kita harus kompetisi dengan yang lain, tapi kalau dibantu dengan cara kita beli lebih banyak, bisa sih sekali-sekali, tapi terus-menerus ataukah dibuka untuk tidak bisa. Maka yang seperti ini tidak akan pernah bisa berhasil. Dia hanya bisa bertahan selama ada yang mengasihani dia. Selama tidak ada yang kasihani dia, ya tidak ada yang beli lagi sama dia. Sampai kapan orang bisa membeli berdasarkan sedekah? Beli odol harusnya 10.000, bayar 11.000. Bayangkan berapa item itu naik. Akhirnya kan mahal jadinya, menjadi high cost bagi pembeli. Lama-kelamaan dia berpikir, oh banyak juga ini saya keluarkan setiap bulan. Lebih beli yang di sampingnya, belilah ke Indomaret, Alfamart. Akhirnya mati itu yang namanya 12 Maret. Nah, itu artinya apa? Itu artinya berdagang berdasarkan kemalasan. Ya, tidak mau kerja keras, tidak mau berpikir, tiba-tiba mau dapat untung banyak dengan menjual kata-kata sedekah atau kasihan. Iya, jadi ini yang terjadi pada umat Islam di masa sekalian. Karena kita kebetulan ada contoh satu Muhammadiyah yang tidak berdiri berdasarkan rasa kasihan. Muhammadiyah itu benar-benar tough, kerja keras. Ya, makanya kemudian dia bisa berhasil sampai sekarang. Nah, jadi kalau ada mengatakan umat Islam tersingkir, tunjukkan Muhammadiyah itu. Muhammadiyah juga bisa berhasil bikin rumah sakit berapa. Apakah kita meragukan keislamannya Muhammadiyah? Ya. Rumah sakitnya ada di mana-mana. Fakultas kedokterannya juga ada di mana-mana. Saya kira satu-satunya kelompok Islam yang bisa bikin universitas yang paling besar, yang mewah, itu Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu banyak. Bagus-bagus lagi sekolahnya. Ya. Tinggi-tinggi. Jadi menyaingilah yang saudara-saudara kita non-Islam. Kalau Muhammadiyah tidak bikin sekolah, ya saya kira yang paling bagus sekolah swastanya ya orang Katolik, orang Protestan. Tapi karena Muhammadiyah masuk ternyata bisa. Nah, jadi itulah. Nah, makanya saya kira kata-kata Imam Khomeini ini bagus sekali. Kemalasan itu adalah salah satu dosa besar, terbesar malah. Ya. Keikhlasan yang bisa dicapai oleh kalangan manusia biasa saja sesungguhnya merupakan dambaan hati ahli ma'rifat. Ya. Keikhlasan yang bisa dicapai oleh kalangan manusia biasa saja sesungguhnya merupakan dambaan hati ahli ma'rifat. Keikhlasan yang biasa. Ya. Jadi keikhlasan yang dicapai oleh manusia biasa. Jadi berarti bukan mukhlas tapi mukhlis. Keikhlasan ya, yang bisa dicapai oleh kalangan manusia biasa saja ya. Sesungguhnya merupakan dambaan hati ahli marifat. Yaitu apa namanya keikhlasan yang biasa, yang bisa dicapai oleh manusia saja, sudah merupakan dambaan itu namanya ikhlas, bukan mukhlis, bukan mukhlas. Ya, jadi mukhlis tulisannya Arabnya sama, tetapi harakatnya berbeda. Ya, sama-sama kalau ditulis tulisannya begini. Ya, mukhlis ini. Mukhlis sama nih, ya mukhlis nih sama juga nih, mukhlas. Jadi tinggal harakatnya jadi tambah di sini. Mukhlas, ya mukhlasun. Kalau di sini mukhlis, ya ini adalah mukhlis, mukhlis ya. Jadi ada ke bawah ini, ada ke bawah ini, ada ke bawah, ada ke atas ya. Nah ini yang paling tinggi nih. Yang paling tinggi adalah ini nih, ya ini yang paling tinggi. Ya, mukhlas. Ini orang-orang suci di sini tadi. Nah, ya, kalau mukhlas orang seperti kita bisa ke situ. Nah,
Kalau mukhlas tadi ini yang dibicarakan tadi di dalam surat Al-Hijr tadi. Al-Hijr, mana tadi Al-Hijr? Ya, Al-Hijr udah nggak ada, udah kehapus ya. Jadi Al-Hijr sudah lewat ya. Nah sekarang kita ganti ini. Jadi kita kembali ke surat 15 tadi. Ya, ini. Ayatnya 38 tadi ya. Qala, iblis berkata, Rabbi ya Tuhanku, bima agwaitani, karena kamu telah memvonis aku tersesat, lauzayinanna, saya akan menghiasi, membuat indah bagi mereka, manusia, fil ardi, kehidupan di muka bumi ini menjadi indah. Bisa akan jadikan indah bagi mereka kehidupan di muka bumi. Setelah menganggap indah kehidupan di muka bumi, maka disitulah aku masuk, kata iblis. La'uguyannahum, baru saya menyesatkan mereka, ajmain semuanya. Illa kecuali ibadaka, hamba-hambamu minhum, dari kalangan manusia, al-mukhlasin. Ini mukhlasin. Ya, ini tadi. Mukhlas, bukan mukhlasin ya. Ini mukhlasun sama saja. Mukhlasin ini gara-gara apa namanya? Ini adalah ibadah kami humul mukhlasin. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Ini adalah kata illa, ibadah menjadi mukhlas. Jadi yang mukhlas ini kan ibad, hamba-hamba yang mukhlas. Ya. Jadi ibadah menjadi mukhlas. Jadi kalau ini adalah di fathah, fathahnya dengan ya. Kalau dia bentuk jamak muzakkar salim. Jadi kalau dia muzakkar salim itu bentuk nasab mansub dan bentuk majrurnya sama. Sama-sama pakai ya. Kalau bentuk maf'ulnya atau ke bentuk domanya adalah pakai waw. Mukhlasun ya, seperti di sini tadi, mukhlasun ya, mukhlasun. Kalau zaman di sini tambah waw dan mukhlasuna ya. Nah jadi ini kita bisa capai, apa tidak bisa kita capai ini mukhlas ya, ke atas, mukhlas ya. Jadi ini harakatnya lamnya ke atas, sedangkan bagi kita yang orang awam ini yang bisa dicapai adalah yang di bawah harakatnya, mukhlis. Nah contohnya di dalam, kita lihat di dalam surat apa nih, surat ya, kita lihat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 98 nih. Kita langsung ke sini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, adalah berpecah belah orang-orang yang diberikan kepadanya kitab suci termasuk umat Islam, illa kecuali mimba, justru setelah ja'athum, datang kepada mereka al-bayyinah, kitab suci. Oh, ada kitab suci kok berpecah. Nah ini dia, karena dia tidak ikhlas. Wa ma umiru, dan tiadalah aku diperintahkan, kata Nabi, wa ma umiru, tiadalah diperintahkan, illa kecuali liya'budullaha, tiadalah manusia itu diperintahkan, tiadalah hamba ini diperintahkan oleh Allah, illa kecuali supaya ya'budullaha, menyembah kepada Allah, mukhlisin, ini mukhlisina, mukhlis, bukan mukhlas, ini mukhlis ya. Yang di bawah ini mukhlis ya. Jadi mukhlisina lahuddin. Jadi semua mukhlis. Dan ini kita bisa capai di sini nih. Jadi kita ini orang-orang biasa yang bisa kita capai adalah mukhlis ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Orang mukhlis inilah nantinya yang akan berwilayah kepada orang mukhlas dia. Supaya dia tidak terpengaruh juga. Jadi sebetulnya mukhlis masih bisa kebobolan, masih bisa kesusupan oleh syaitan. Tapi karena dia ikut nempel bersama, berwilayah dengan orang mukhlas, manusia mukhlas, maka dia juga kemudian bisa selamat. Ini pentingnya berwilayah. Ya. Jadi orang mukhlas ini berwilayahnya ke sini. Ya. Mukhlis berwilayah kepada orang mukhlas. Ya. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa, dalam keadaan hunafa, bersih hatinya, enggak punya kepentingan apa-apa. Wa yuqimus salata, dan mendirikan salat. Wa yutuz zakata, dan menunaikan zakat. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi agama lurus. Dalika dinul qayyim. Jadi
Kalau ingin belajar tentang agama yang lurus, ya belajar menjadi mukhlis, ikhlas, tanpa pamrih. Ya. Baru dikatakan zalika dinul qayyim, itulah cara beragama yang benar. Secara bahasa agama yang lurus, qayyim itu berdiri lurus. Ya. Nah, jadi saya kira jelas kita balik lagi ke sini. Nah, ini kenapa menggila ya ini? Jadi kita ulangi, keikhlasan yang bisa dicapai oleh kalangan manusia biasa saja, sesungguhnya sudah merupakan dambaan hati ahli ma'rifat. Jadi mukhlis saja sudah merupakan dambaan hati para ahli ma'rifat. Oleh sebab itu, para pesuluk mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya. Jadi, oleh sebab itu para pesuluk menempuh jalan ilahiyah mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan. Membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya keji. Jadi harus membebaskan. Ya. Kita harus membebaskan. Ya. Mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya yang keji. Ya, gitu. Betapapun mahal harga yang harus dia bayar. Ingat, betapapun mahal harga yang harus dia bayar. Diulangi, mestilah bersungguh-sungguh, ini kalau para pesuluk, mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya yang keji. Ya. Jadi membebaskan seluruh pengetahuan. Bagaimana caranya? Pengetahuan kita bersumber dari sumber yang benar, yang bening. Ibadah kita semata-mata lillahi ta'ala, ataukah kurbatan ilallah, tidak yang lain. Makanya jemaah sekalian, berkali-kali saya di sini menyampaikan masukan bagi Bapak Ibu yang masih beribadah, masih ada kepentingan dunianya, hilangkanlah. Ya bukan berarti saya sudah bersih, enggak juga, tapi maksudnya karena inilah yang harusnya memang diajarkan Al-Quran. Kita sama-sama belajar. Karena banyak di antara kita semakin beragama, semakin dunia. Ya. Isinya ibadahnya cuma minta ini, minta itu kepada Tuhan. Padahal dia tidak pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kamu gitu. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Jiwa kita. Kita tidak pernah memberikan jiwa kita kepada Tuhan, kerjanya ibadah, minta ini, minta itu. Ya. Sedangkan tujuannya tadi, coba lihat ini, mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya yang keji. Betapapun mahal harga yang harus dia bayar. Ya. Apa mahal harga yang dibayar? Tidak ada yang mengikutinya. Dianggap sebagai alien, gitu. Tidak masalah. Mungkin jadi miskin papa, tidak masalah. Ya. Betapapun harga yang harus, mahal harga yang harus dia bayar. Dia harus mencermati setiap gerakan batin. Dia harus mencermati setiap gerakan batin dan santapan rohaninya. Jadi selalu harus kita cermati apa gerakan batin kita, jiwa kita, apakah ada lagi prasangka, praduga, apakah ada keinginan dalam hati kita untuk memiliki sesuatu dari orang lain. Ya, kata Mutahari, ini Mutahari siapa sih? Di Iran itu bagus sekalian ya. Hari Guru itu diperingati bertepatan dengan hari lahir Mutahari. Karena dianggap Mutahari itulah sebagai guru sejati. Ya. Murtada Mutahari maksudnya. Sayyid Murtada Mutahari yang merupakan ayatollah dan seorang sekaligus filosof besar ya. Ya ilmunya itu sangat luas, mulai daripada sejarah, komunisme, apa namanya, tentang masalah ideologi, semuanya dia tahu ya. Itu adalah Mutahari. Dan Mutahari pernah mengatakan bahwa ya, kalau Anda seorang pengajar, jangan sampai yang Anda lihat adalah sakunya jemaah kamu. Ya. Karena kalau kamu mengajar dan yang kamu lihat sakunya jemaah kamu, berarti kamu itulah yang sakit. Ya. Kamulah yang pantas disembuhkan, kata Murtada Mutahari. Kalau kamu sendiri tidak sembuh, bagaimana bisa menyembuhkan orang lain, kata Murtada Mutahari. Coba jemaah sekalian. Itu kata Murtada Mutahari. Ya. Makanya kita lihat mereka pengajar tasawuf seperti ini. Ya.
Ingat, Dimas Kesro ini adalah menyangkut masalah hati. Kita ritual amalan-amalan bagus, tapi amalan-amalan kalau tidak didukung oleh rohani yang bagus bermasalah juga. Akhirnya amalan-amalan itu apa? Ujungnya dunia. Baca ini sekian kali utang lunas, baca ini sekian kali bisa beli rumah, baca sekian kali tanahnya laku lah, urusannya dunia semua. Ya. Jadi kita hatinya tidak mengarah kepada Allah, tapi kita ya tanahku, rumahku dan sebagainya. Jadi ini harus kita bersihkan, kata Imam Khomeini. Ya. Amalan itu bagus, tapi nggak usah sampai ke situ. Laku amalan, amalkan saja. Karena amalan itu di dalamnya ada, setiap bacaan itu pasti luar biasa. Coba baca misalnya doa Arafah, itu kan luar biasa. Ya. Tapi kemudian kalau kita baca doa Arafah dengan harapan utang lunas dan sebagainya, ya tidak ketemu lagi. Coba lihat kalimat-kalimatnya doa Arafah. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi oleh sebab itu para pesuluk mestilah bersungguh-sungguh membebaskan, ingat, bersungguh-sungguh berusaha. Bersungguh-sungguh itu artinya bermujahadah, membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya yang keji. Betapapun mahal harga yang harus dia bayar. Dia harus mencermati setiap gerakan batin dan santapan rohaninya. Ya. Jangan sekali-kali dia lengah dari tipuan diri. Setan, perangkap-perangkap nafsu, amarah, dan iblis ini. Jangan sekali-sekali dia lengah dari tipuan dirinya, tipuan setan, perangkap-perangkap nafsu, amarah, dan iblis. Kita sudah terangkan dulu, nafsu kita itu bertingkat-tingkat, yang paling rendah nafsu amarah. Jadi ini dia bagus sekali. Jangan sampai kita tertipu tipuan diri. Kita merasa beragama padahal memenuhi kebutuhan narsis kita. Tipuan diri, kita artikan saja tipuan diri itu sebagai narsis, ya. Tipuan diri. Kemudian setan. Kemudian perangkap nafsu amarah dan iblis, ya. Nafsu amarah ini bukan marah-marah, ya, nafsu rendah, ya. Karena kan kita terangkan dulu nafsu itu 7 tingkatan. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu marhamah, kemudian nafsu mutmainnah, terus nafsu radiyah, terus yang keenam nafsu mardiyah, yang terakhir kamilah. Patutlah baginya untuk berburuk sangka yang sebenar-benarnya pada gerak dan tingkah lakunya sendiri. Nah, yang selama ini kita lakukan terbalik, justru kita berburuk sangka kepada orang lain. Nah, harusnya berdasarkan kata-kata Imam Khomeini, harusnya kita berburuk sangka pada diri kita sendiri nih. Ya. Artinya apa? Kita merasa masih kotor, kita merasa masih tidak bisa dipercaya, kita masih merasa hina, kita masih merasa terperdaya oleh iblis, nah seperti itulah. Dan itu yang kita bisa baca dalam doa Kumail. Ya. Itu bisa kita baca dalam doa Kumail. Ya. Kalau kita perhatikan di sekalian isinya doa Kumail itu kan luar biasa, ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita buka ada di sini doa Kumail, ya. Di mana dulu itu ada di sini tempatnya ini. Doa Kumail. Ada dulu doa Kumail, sedang nggak ada kayaknya nih. Kalau tidak salah sudah hilang dari iOS ini, kebetulan saya punya iOS. Kalau di Android kayaknya masih ada doa Kumail. Ya. Apa itu? Nah, bukan Najul Balaga. Apa sih namanya? Ya, ini ada bukunya. Mafatihul Jinan, ya. Jadi Mafatihul Jinan. Jadi mungkin kita ini sudah tidak Mafatihul Jinan di iOS sudah nggak ada nih. Ya, kalau yang di Android masih ada. Tapi coba kita searching di sini. Ya. Kita searching di sini. Doa Kumail. Ya. Doa Kumail. Nah, ini. Nah, coba kita lihat Mas Cancer bahagia.
kita lihat di sini, ini semuanya ini masalah ketuhanan dulu, baru kemudian, nah ini dia masuk di sini. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Allahumma ghafir li adzunuba allati tahtikul isam. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah bagiku adzunuba, dosa-dosaku, allati yang tahtikul isam, yang meruntuhkan penjagaan. Tahtikul isam, meruntuhkan penjagaan. Coba. Allahumma ghafir li adzunuba allati tahtikul isam. Ya. Ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Allahumma ghafir li adzunuba allati tunzilun niqam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bencana. Dosa di sini, dosa kita. Bukan utang yang banyak, memang utang harus dibayar. Ya, nggak usah sampai di mobilnya kempes juga dibawa ke sana ini. Coba lihat ini udah hukum lain ini mas sekalian. Allahumma ghafir li adzunuba allati tunzilun niqam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang tunzil itu menurunkan an-niqam, bencana. Ya. Allahumma ghafir li adzunuba allati tughayyirun ni'am. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku allati yang tughayyirun ni'am, yang mengubah nikmat. Maksudnya merubah nikmat menjadi bencana. Ghayyir itu merubah. Ya. Kenikmatan. Kenikmatan bisa berubah jadi bencana, kan Al-Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, ku tambah nikmat itu, tapi kalau kau ingkar akan berubah jadi azab yang besar. Nah, kan gitu. Ya. Allahumma ghafir li adzunuba allati tahbisud du'a. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku allati tahbisud du'a. Ya. Yang menahan doa, maksudnya menyebabkan doa tidak terjabah. Ya. Allahumma ghafir li, jadi kita minta doa macam-macam tapi kita sendiri tidak biasa, gimana caranya coba? Doanya minta ini minta itu tapi dosanya tidak pernah diperhatikan. Allahumma ghafir, ingat doanya Imam Ali nih Bapak sekalian, ada yang lebih indah daripada doa ini. Allahumma ghafir li adzunuba allati tunzilul bala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bala, bencana. Bala ini bencana. Allahumma ghafir li kulla dhanbin adnabtu wa kulla khati'atin akhtatuha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kulla dhanbin, setiap dosa yang telah aku lakukan. Ampunilah setiap dosa. Kulla dhanbin adnabtu wa kulla khati'atin, dan setiap kesalahan akhtatu yang aku telah lakukan. Jadi kita lihat selalu diri kita ini seperti kata Imam Khomeini tadi, kita selalu berburuk sangka kepada diri kita. Isinya dosa-dosa kita. Allahumma inni, ya Allah, aku ataqarrabu ilaika. Aku ingin mendekat kepadamu. Ataqarrabu itu aku ingin menghampirimu, aku ingin mendekat kepadamu. Bidzikrika, dengan berzikir mengingatmu. Wastashfi'u bika, dan aku ingin meminta syafaat kepadamu. Ila nafsik, langsung kepada zatmu, dirimu. Was'aluka bijudika antudnyani min qurbik, dan aku minta kepadamu bijudika, dengan kemurahanmu, antudnyani, agar engkau Tuhan tudnyani mendekat kepadaku, min qurbik, sehingga aku menjadi orang terdekat kepadamu, min qurbik. Makanya kan kalau kita membaca doa tawasul itu kan wa bihubbika wa biqurbika, kita katakan kepada para imam itu, wa bihubbika wa biqurbika arju najatan minallah. Ya. Jadi was'aluka bijudika antudnyani min qurbik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita baca ini bagus sekali doa-doa ini. Nah, kita belajar dari doa-doa seperti ini. Dia adalah ajaran-ajaran irfan yang sangat tinggi. Apalagi kalau ke bawah nanti itu sudah sampai pada tingkat menjelang akhir-akhir itu kan, ya. Coba lihat kata-kata ini. Ya. Ya, mana tadi? La ajidu mafarran bima mimma kana minni. Ya Allah, saya tidak ada tempat untuk lari. Ya. La ajidu mafarran, saya tidak ada tempat untuk lari, Tuhan. Mimma kana minni,
dari cacat-cacat yang aku miliki, atau kalau saya bersalah, saya berdosa, saya mau lari kemana Tuhan? Ya, inilah jemaat sekalian berbahagia. Dan begitulah seterusnya. Ya, jadi semuanya ini adalah kata-kata yang sangat bagus ya. Mana tadi? Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Wala tafdahni bi khafi ma talatu alaihi min sirri. Ya Tuhanku, janganlah engkau tafdahni, jangan kau mengungkapkan bi khafi, rahasiaku, ma talatu alaihi min sirri, yang selama ini kusembunyikan. Wa tu'ajilni bil uqubati ala ma amiltuhu fi khalawati. Dan juga wala tu'ajilni, janganlah engkau percepat kepadaku bil uqubati, siksaan. Ya, uqubat itu akibat perbuatan. Alama amil itu terhadap perbuatanku. Fi khalawati, dalam kesendirianku. Jadi saya melakukan perbuatan dosa di dalam kesendirianku. Ya Allah, janganlah kau percepat datangnya akibat dari perbuatan itu. Ajil itu kan mempercepat, segerakan ini. Ya. Siksaan padaku yang atas dosa yang kulakukan dalam kesendirianku, itu maksudnya di sini, atas dosa. Jadi di sini Allah atas, ya. Ma'amil tu, dosa yang telah aku perbuat fi khalawati, dalam kesendirianku. Ya. Dan seterusnya. Bagus sekali kata-kata ini. Jadi inilah jemaat sekalian berbahagia, doa yang paling bagus kalau kita selalu selalu kita baca. Makanya dianjurkan kalau bisa setiap Jumat kita baca doa-doa ini, karena bagus sekali. Ya, coba lagi kita teruskan ke bawah. Ya, kita lihat di sini. Ya ilahi, wahai Tuhanku, wa sayyidi, majikanku, junjunganku, wa rabbi, Tuhanku, aturaka mu'azzibi binarika ba'da tauhidik. Ya Tuhanku, apakah engkau sudi menyiksa aku dalam neraka jahanam-Mu ba'da tauhidik, setelah aku berusaha sedapat mungkin untuk mengesahkan-Mu. Aturaka mu'azzibi binarika ba'da tauhidik. Wa ba'da man tawa alaihi qalbi min ma'rifatik. Dan setelah man tawa alaihi qalbi, setelah hatiku, kalbuku tenggelam di dalam bermakrifat kepadamu, walaupun hasilnya belum seberapa. Tuhan, saya sudah berusaha sedapat mungkin untuk makrifat kepadamu. Walahi jamihi lisani min zikrik. Dan setelah lisanku, lisan itu lidahku, lahi jamihi lisani, bergetar min zikrik, karena mengingat atau menyebut namamu. Wa takadahu damiri min hubbik. Setelah damirku, setelah jantungku, setelah sisi terdalamku tenggelam di dalam cinta kepadamu, terikat dengan cinta kepadamu. Wa ba'da sidqi tirafi wa du'ai khadian lirububiyatik. Setelah sidqi tirafi, setelah kebenaran daripada pengakuanku, di sini diartikan ketulusan pengakuanku, wa du'ai, dan doa-doaku, permohonanku, khadian, dalam keadaan khudu, dalam keadaan tunduk, lirububiyatik, kepada rububiyahmu. Hayhat, rasa-rasanya anta akramu, tidak mungkin kau seperti Tuhan. Anta akramu, kamu lebih sangat mulia, terlalu mulia, min antudayyi aman rabbaitah, untuk mencapakan orang yang telah
bertuhankan kepadamu. Rabbaitah antuba'ida man adnaita, untuk tidak mungkin rasanya untuk kau menjauhkan orang yang selalu mendekat kepadamu. Au tusyarrida man awaita, atau menyingkirkan orang yang selama ini telah kamu naungi. Au tusallima ilal bala'i man kafaita wa rahimta. Au tusallima ilal bala, ataukah kamu membiarkan ke dalam bala bencana man kafaita, orang yang telah kamu cukupi dan rahmati. Walai tasyiri ya sayyidi, laita syi'ri ya sayyidi wa ilahi wa maulai. Berdasarkan kesadaranku, kamu tidak seperti itu. Laita syi'ri, syi'ri itu kesadaran. Ya sayyidi, wahai junjunganku, ilahi, Tuhanku, wa maula, dan maulaku. Atusallitun nara ala wujuhin harrat li azamatika sajida. Apakah engkau akan membiarkan masuk ke dalam neraka, menyungkurkan dalam neraka wajah-wajah harrat li azamatika yang selama ini telah tersungkur sujud di dalam mengagungkan dirimu, dalam keadaan sujud dan mengagungkan dirimu. Ya Allah, rasa-rasanya kamu tidak mungkin Tuhan melemparkan ke dalam neraka wajah selama ini tunduk bersujud li azamatika, untuk mengagungkan dirimu. Ya. Wala al-suni natakat bitauhidika sadiqah, dan lidah-lidah yang tulus mengucapkan keesaan. Wa bisyukrika madiha, dan dengan pujian mensyukuri nikmatmu. Wa ala qulubi, dan seterusnya. Jadi cuma sekian berbahagia, begitulah seterusnya. Dua-dua ini sangat-sangat menarik ya. Jadi Imam Khomeini mengatakan tadi bahwasanya ya, dia harus mencermati setiap gerakan batin dan satapan rohaninya. Jangan sekali-kali dia lengah dari tipuan diri, setan, perangkap-perangkap nafsu amarah dan iblis. Patutlah baginya untuk berburu sangka yang sebenar-benarnya pada gerak-gerik dan tingkah laku dirinya. Jadi kitalah yang berperangkap kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Sekali-sekali jangan membiarkan dirinya terbuai oleh setan, betapapun kecilnya. Jadi ingat, jangan sekali-sekali membiarkan dirinya terbuai oleh setan, betapapun kecilnya. Mengingat sedikit saja ia toleran terhadap setan, maka ia akan dikalahkannya dan digiringnya kepada kehancuran dan kebinasaan. Allah mengatakan, wala talqu biaidikum ila tahlukati. Jangan engkau membiarkan dirimu terjebak dalam kebinasaan. La tulhiku biaidikum ila tahlukati. Itu dalam surat Al-Baqarah. Waspadalah bila santapan-santapan rohani tidak bersih dari intervensi setan. Jadi kita harus waspada. Tapi jemaah sekalian, waktu kita sudah sampai, jadi kita lanjutkan nanti. Hari ini adalah tanggal 15 ya. Tanggal 15, hari ini tanggal 25 ya. 20 berapa? 22. Ini 22 bulan Juni 24. Saya kira sampai di sini juga saya, karena ini cukup panjang, kita terangkan lagi ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar itu dari Allah SWT. Kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada topik alam lahut sampai ke bawah alam maut tadi tu. Maka kalau kita cantumkan balik diskusi awal, insan ilahiyah bila sampai kepada makam kamil tadi, maka ini adakah boleh kita cantumkan kepada surah Al-An'am 75 dengan kisah Nabi Musa AS tadi. Yang ini apa-apa yang mereka dinampakkan habis-habis dalam malakut tu menjadikan mereka gairah
untuk bawa daripada alam sana ke alam sini, kebesaran-kebesaran yang menyelamatkan kita tadi. They do not want to just keep for themselves. They feel the need to pass it down to us supaya kita pun dapat manfaat dan kita terselamat. Beri pencerahan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekian kita mulai dari Yasin dulu sebelum kita surat Al-An'am tadi ya. Kita ke mana tadi ayatnya nih? Nah, kita ke sini dulu. Kita ke surat Yasin ya. 36 ayatnya terakhir. Nah, di sini kita lihat dulu kata malakut. Fasubhana, maha suci Allah. Jadi setiap sesuatu yang luar biasa itu menggunakan kata subhana. Seperti subhanalladzi asra bi abdihi. Di surat Yasin juga ini ayat 36, subhana juga subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu surat Yasin ayat 36. Nah, jadi surat Yasin ini ayat 36 dimulai dengan subhana, di sini ya subhana. Ayat terakhir ayat 83 nih ya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang biyadihi, di tangannya lah malakut. Malakut apa? Kulli syai. Jadi ada malakut segala sesuatu. Jadi artinya kalau kita mengetahui malakutnya segala sesuatu, maka berarti hakikat segala sesuatu kita ketahui. Karena kan hakikat segala sesuatu adalah malakutnya. Misalnya tadi ada batu. Batu itu bukan malakutnya. Batu yang kita lihat itu ya batu keras, tapi ada malakutnya. Ya. Begitu juga dengan pohon, bintang, matahari, semuanya ada malakutnya. Ayat ini mengatakan biyadihi, di tangannya lah malakut. Jadi di tangan Tuhan lah malakut segala sesuatu. Ya. Dan segala sesuatu, malakut segala sesuatu ini tidak akan pernah sirna. Yang sirna itu zohirnya. Batu sebagai batu yang keras itu yang akan sirna nantinya. Pohon sebagai pohon kayu itu nanti akan sirna, hancur, binasa. Tetapi malakutnya tidak, dia akan kembali kepada Allah lagi. Ilahi turja'un. Ya, jadi kata-kata ilahi turja'un di sini adalah bahwa segala sesuatu termasuk kita akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi malakut ini berarti bukan materi, karena tidak hancur. Nah, kalau yang materi yaitu mulk di dalam surat 67. Ya. Surat 67, ini dia. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ini kalau di sini kan sama tadi ya. Ini juga biyadihi malakut. Nah, kalau di sini biyadihil mulk, dan di sini tidak ada kata kulli syai'. Karena kulli syai' yang kita lihat itulah al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah ya. Maha sucinya di sini tabarak, bukan subhana, jadi beda. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dia tidak mengatakan mulk segala sesuatu. Tidak dikatakan mulki kulli syai'. Kalau sana tadi malakutu kulli syai', berbeda kalimatnya. Nah, jadi kata-kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa atas segala sesuatu. Kekuasaannya itu melalui tadi penguasaan Tuhan ataukah pemegangan Tuhan terhadap malakutnya, malakutu kulli syai'. Ya. Nah, dari sini kita kemudian lihat tadi Nabi Ibrahim yang kita lihat tadi di sini, ayat 75, surat Al-An'am. Wa kadzalika, dan begitulah nuri, kami perlihatkan Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, malakutas samawati wal ard. Ya. Jadi begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut langit dan bumi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak menyembah berhala dan tidak takut dilempar ke dalam api, dengan sabar meninggalkan negaranya ketika diusir, karena dia sudah melihat malakut segala sesuatu. Ya, malakut langit dan bumi. Nah, karena Nabi Ibrahim sudah melihat malakut langit dan bumi, maka kita lihat api pun tidak membakarnya. Karena api itu yang membakar itu zohirnya. Ada di balik api, ada malakutnya api. Nah, Nabi Ibrahim sampai pada malakutnya, maka api tidak membakarnya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh.
waliyakun, agar dia menjadi minal muqinin, orang yang yakin. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, untuk mengikuti tingkatan-tingkatan, jenjang-jenjang perjalanan nafs kita, dari nafs amarah, kemudian naik ke nafs lawamah, naik lagi ke nafs marhamah, naik lagi ke nafs mutmainnah, naik lagi ke nafs radiyah, kemudian naik ke mardiyah, kemudian naik ke kamilah. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita melihat puncaknya dulu, karena kan harus dilihat dulu ke atas. Ya, kita melihat bahwa di sana ada kamilah. Nah, kamilah itu siapa? Itu tadi nabi, terutama Nabi Muhammad kita. Nabi-nabi, tetapi Nabi Muhammad kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lalu kemudian para wali-wali Allah. Ya. Kita melihat mereka itu sebagai kamilah. Nah, karenanya kita kemudian menjadikan mereka sebagai role model. Sebagai role model, sebagai cita-cita kita, sebagai harapan-harapan kita. Ya. Makanya kan dalam doa tawasul dikatakan wabihubbikum wabiqurbikum. Ya, bihubbikum karena cintamu kepada Allah dan cintanya Allah kepadamu. Wabiqurbikum karena kedekatanmu yang berbiasa kepada Allah. Arju, saya juga berharap najatan min Allah, kemenangan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melalui mereka, karena mereka yang telah mencapai itu. Nah, kita ini masih berkutat, masih berada di dalam nafs amarah. Jadi kita masih ada di nafs amarah, gampang terbawa emosi, gampang marah, gampang tersinggung, baperan, masih jauh sekali kita jemaah sekalian. Ya, apalagi tadi ingat sifat malas itu termasuk nafs amarah. Marah tadi, apalagi tadi amarah malas, dan kemudian tidak acuh, ya. Itu tidak acuh kalau bahasa Inggrisnya sama dengan ignorance, ya. Jadi itu termasuk sikap sikap iblis kata tadi, amarah, ya. Jadi oleh sebab itulah kita harus meninggalkan ini. Tapi kita bisa meninggalkan ini kalau ibaratnya, ya, kalau kita gambarkan di sini, ya, kalau kita punya, ya, ini tadi kita lihat di sini nih jemaah sekalian, ya. Nah, ini dia gambar kita sempurnakan aja. Kalau kita ini lihat sebagai satu perjalanan dari 1 ya sampai 7 di sini, ya. Nafs amarah paling di bawah, nafs kamilah paling di atas, ya. Jadi nafs amarah paling di bawah, nafs kamilah paling di atas. Nah, pada saat kita berada di atas, pertama kali kita lakukan adalah melihat ke atas, ya. Kalau berkaitan dengan benda dunia, pepatah mengatakan jangan lihat ke bawah ke atas, tapi lihatlah ke bawah, kan begitu, agar kita bersyukur. Tapi khusus untuk ma'rifat atau perjalanan rohani harus lihat ke atas. Ya, kita lihat tadi kepada kamilah, mereka mencapai derajat kamilah yang yakin di sini seperti Nabi Ibrahim tadi. Ya. Jadi kita harus melihat kepada para nabi-nabi, rasul-rasul, karena mereka adalah uswah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Jadi siapa saya yang berjumpa dengan Allah dan wal yaumil akhir, maka pada diri Rasul adalah uswatun hasanah. Jadi kita lihat ke atas. Nanti setelah itu baru kita bergerak. Tapi kalau tidak melihat ke atas juga, ya tidak bisa bergerak. Makanya kan kita selawatnya 2. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah dulu, karena Allah lah yang membuat ini. Kemudian yang mencapai derajat itu Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi inilah gerakan kita dari amarah, kemudian di sini lawama, kemudian di sini marhamah, kemudian di sini mutmainnah, radiyah, mardiyah, kemudian kamilah. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita bergerak ke atas ini. Jadi tidak bisa kita bergerak ke atas kalau kita tidak mengakui adanya di atas. Makanya kita mulai dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, maka kita harus mulai dari diri, selalu mulai dari diri. Makanya tadi Imam Khomeini pun juga mengingat tadi kata-kata Imam Khomeini bagus sekali tadi, ya, ini bahwa patutlah bagi kita yang mau melakukan pesuluk, untuk berburuk sangka yang sebenar-benarnya pada gerak-gerik dan tingkah laku diri kita sendiri, ya. Sehingga kita jangan sampai membiarkan diri kita terbuai oleh setan, betapapun kecilnya. Mengingat sedikit saja kita toleran terhadapnya,
maka kita akan dikalahkannya dan kita akan digiringnya kepada kehancuran dan kebinasaan. Ya. Maka Tuhan mengatakan wala talqu biadikum ila tahlukati. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah ya, kita lihat itu ya, kalau tidak salah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ya. Kita lihat di sini. Surat Al-Baqarah. Ya. Kita lihat 196, 195. Jadi ini. Wa anfiqu surat Al-Baqarah surat 2 ayat 195 ini. Ya. Wa anfiqu fi sabilillah. Belanjakanlah, artinya lepaskanlah keterikatanmu dengan harta benda kamu di jalan Allah. Artinya di dalam jalan suluk menuju kepada Allah. Wala tulqu, dan jangan engkau menjatuhkan, melemparkan biaidikum dengan tanganmu sendiri ila tahlukati, kepada kebinasaan. La tulqu, jangan engkau menjatuhkan, jangan engkau membiarkan dirimu jatuh dengan tanganmu sendiri ila tahlukati, ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi kata-kata wala tulqu biaidikum ila tahlukati, jangan membiarkan dirimu jatuh oleh tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan, kehancuran. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kata Imam Khomeini, harus kita mencermati setiap gerakan batin dan santap rohaninya. Sehingga kita harus berburuk sangka yang sebenar-benarnya pada gerak-gerik tingkah laku kita. Yang terjadi selama ini kebalikan, Bapak Ibu sekalian. Yang kita selalu buruk sangka kepada orang lain, berburuk sangka kepada si A, si B, si C, dan tidak pernah berburuk sangka kepada diri kita. Ketika kita berburuk sangka kepada A, B, C, D, kita menganggap diri kita lebih baik dari mereka. Seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, kita tidak akan pernah sampai kepada ujung daripada pesulukan kita, ya, yaitu wusul atau tiba kepada Allah, atau kalau berdasarkan pertanyaan Pak Nur tadi, kita tidak pernah sampai ke angka 7, yaitu kamilah. Ya. Ada lagi satu lagi sebelum kita tutup. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, Santi Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Mau menyambung tadi tentang malakut itu Pak Ustadz yang barusan. Apa mungkin ini juga ya Pak Ustadz, yang malakut yang disaksikan oleh Bunda Zainab melihat kejadian di Karbala, sehingga beliau mampu berkata apa yang beliau lihat itu adalah keindahan. Sedangkan bagi kita kan melihat Karbala itu adalah peristiwa yang mengerikan, bencana, sepertinya untuk kita maklumin pun kita nggak sanggup gitu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, bagus ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita apa namanya, mulai tadi dari ayat-ayat ini tadi nih ya. Ini tadi ada al-mulk di sini nih ya. Ya, kita lihat tadi kalau mulk kerajaan ini kan apa namanya, matahari, rembulan itu kan mulk ya. Kalau di sini kita masih ada kekurangan menurut kita ya. Saya matahari terlalu panas, kita kan takut tuh panas. Kemudian malam gelap itu kan kita takut ya, seakan-akan itu cacat. Nah, tapi kalau kita sudah sampai kepada rahasianya, yaitu malakutnya mulk, tadi malakutus samawati wal ardh, yang kita temukan adalah keindahan, tidak ada cacat sama sekali. Nah, jadi orang yang sudah sampai pada tingkat malakutu kulli syai' atau malakutul mulk, maka dia tidak menemukan cacat, seperti di dalam ayat ini ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, tibaqa, berlapis-lapis. Nah, tadi 7 yang kita bicara nafs kita itu sebetulnya. Ya. Setelah kita mencapai tingkatan-tingkatan itu, maka apa yang terjadi? Ma tara fi khalqir rahman. Ya. Kalau kita telah melewati tadi itu sab'a samawat, ini 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat tadi itu, dengan melihat di atas alam malakut, maka ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, maka kita tidak menyaksikan lagi dalam ciptaan Allah tafawut, yaitu cacat. Kita artikan cacat, kekurangan, ketidakseimbangan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya. Farji'il basar, coba kembali lagi lihat kalau sudah mencapai derajat malakut. Hal min futur, apakah kau menemukan di sana cacat? Futur itu ketidakteraturan. Ya. Kekacauan. Hal min futur, mahal tara min futur. Sumarjil basar, coba pergi lagi perhatikan. Karaten, sekali lagi. Atau kali yang lain.
yang qaliba ilaikal basaru. Basirahmu kembali seperti semula kalau sudah mencapai derajat malakut. Ya, basirahmu kembali seperti semula, khasian, dalam keadaan tidak bisa menemukan. Ya, khasian itu tidak menemukan. Wahwa hasir, bahkan kita kemudian mengakui kelemahan kita. Ya, karena yang ada adalah keindahan. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Inilah yang dicapai oleh Bunda Zainab, sehingga apapun yang kelihatannya, yang kelihatan itu adalah keindahan. Tidak ada tafawut, ya di sana tidak ada futur dan tidak ada tafawut. Tidak ada tafawut dan tidak ada futur. Ya. Tidak ada cacat dan tidak ada kekacauan. Ya. Tidak ada chaos dan tidak ada cacat. Ya. Yang kita saksikan. Inilah yang dikatakan Bunda Zainab, ya, maraitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali keindahan. Nah, jadi saya kira pertanyaan Mbak Yasani saya kira menarik. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Masih ada satu lagi, Ustaz, ada di lagi chatroom. Kita ke chatroom dulu ya. Dari Pak Burhan, ya. Apakah menjadi satu sebab yang menyebabkan seorang itu berputus asa? Apakah yang menjadi dosa besar bagi dirinya kepada Allah? Yang menyebabkan orang berputus asa itu karena keterputusan. Terjadi diskontinu antara dirinya dengan Allah. Ya. Jadi berputus asa itu artinya apa? Kan kehilangan asa. Bahasa Melayu asa, saya kira. Asa itu kan harapan. Putus asa. Jadi harapan itu adalah asa. Ya, jadi putus asa, putus harapan. No hope, ya, hopeless. Ya, kira-kira gitulah. Tidak punya hope lagi. Ya. Jadi orang yang hopeless ataukah berputus harapan, maka orang itu terputus dengan Allah. Karena hope, harapan yang sesungguhnya adalah Allah. Ingat, hakikat harapan adalah Allah. Hakikat hope itu adalah Allah. Dialah hope yang sesungguhnya. Hope yang lain adalah hope yang merupakan bayangan saja. Jadi dialah, artinya kalau kita mengharapkan benda, sementara senang, tapi lama-kelamaan jadi tua juga itu benda, usang juga. Misalnya mobil, kereta, kita beli, oh bagus, senang, bagus, baru. Tapi begitu 5 tahun jadi tua lagi kan gitu. Jadi hope yang sungguhnya, yang hakikat hope itu adalah Allah. Ya. Dengan demikian orang yang hopeless kepada Allah adalah orang yang terputus hubungannya dengan Allah. Ya, jadi itulah penyebabnya kenapa ada orang yang berputus asa. Ingat, asa artinya harapan. Harapan ini, asa ini kalau kita samakan dengan bahasa Al-Quran itu raja, Pak Burhan. Raja. Kan tadi katakan mana tadi? Yarju liqa Arab. Ya, raju itu raja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju. Liman kana yarju. Yarju itu raja. Liman kana yarjullaha, siapa yang punya raja kepada Allah wal yaumil akhir. Jadi raja sama dengan asa, mirip dengan bahasa Inggris tadi hope, ya, harapan. Jadi Allah itu adalah harapan kita, asa kita, dia adalah raja kita. Nah, ketika orang itu berputus asa dari rajanya Allah, berarti dia memang terputus asa kepada Allah. Telah penyebab berputus asa karena jiwanya telah tertutup, telah terhijab. Hijabnya semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, maka semakin tinggi juga derajat putus asa kita. Puncak keputusasaan adalah bunuh diri. Ulangi lagi, puncak keputusasaan adalah bunuh diri. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.